Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Nah kali ini guys, aku akan menyampaikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Biar kamu gak lupa, aku tulisin dulu ya. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama, bangun pagi. Yang kedua, gak kalah penting guys, yaitu beribadah. Lalu yang ketiga, yaitu berolahraga. Yang keempat, makan sehat dan bergizi. Yang kelima, gemar belajar. Yang keenam guys, yaitu bermasyarakat. Yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu tidur cepat. Sekarang kita bahas satu-satu guys. Perhatikan ya. Yang pertama ada bangun pagi. Bangun pagi ini itu penting banget guys, karena itu melatih disiplin dan memulai hari dengan energi yang positif. Terus bangunnya jam berapa? Ya sebelum sholat subuh kita melaksanakan sholat tahajud terlebih dahulu. Yang kedua guys, ada beribadah. Kalian bisa sholat di masjid, lalu mengaji. Setelah mengaji dilanjutkan dengan menambah hafalan Al-Quran. Pokoknya semua kegiatan yang berhubungan dengan ibadah. Karena guys, jin dan manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah. Sekali lagi nih ya, hanya untuk beribadah. Paham kan? Kemudian yang ketiga guys, berolahraga. Kamu itu harus olahraga setiap hari. Gimana sih olahraganya? Ya bisa jogging, bisa ngepel rumah, nyapu halaman, menimba, atau nih ya bisa juga mijitin ayah kalian yang lagi kecapean. Itu juga termasuk olahraga loh. Bukan hanya sehat yang kalian dapatkan, tapi kalian juga bisa dapat fulus. Yang keempat, makan sehat dan bergizi kalau ada. Kenapa aku bilang kalau ada? Ya karena kebanyakan dari kita itu nggak ada guys. Ngarepin makan bergizi gratis dari pemerintah. Hah, udahlah, nggak usah halu. Yang kelima, gemar belajar. Di rumah belajar, di sekolah belajar, di pasar belajar, di semua tempat kita belajar. Males. Apa? Apa kamu bilang? Males? Ya ampun, belum pinter aja udah males. Nanti gimana ya kalau jadi pejabat? Masa waktu ditanyain plonga-plongo doang? Ya nggak tahu, tanya saya. Yang keenam, bermasyarakat. Gotong royong, kerja bakti, tolong menolong. Waliman. Apa? Walimahan? Loh, berarti ada hubungannya dong sama yang nomor 4. Jadi nggak usah nunggu MBG dari pemerintah. Paham ya dek ya? Yang ketujuh, tidur cepat. Dari waliman tadi. Loh, kok walimahan lagi sih? Tapi bener loh guys, habis dari walimahan kita dapat makanan sehat dan bergizi. Nah, makanan itu bisa membuat kita tidur lebih cepat dan tidak kelaparan. Emang ya, tetangga kita itu lebih peka dari pemerintah. Udah ya, gitu aja ya. Kalau ada walimahan, ajak aku dong. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotoya kama yunaqqas sawbul abyadu minat danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج دهاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها الله أكبر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني الله أكبر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد
Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih yang sudah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di samping kanan kiri saya izin duduk di sini ya, nggak apa-apa ya. Semoga tidak mengurangi rasa cinta saya ke kalian sebagai murid. Baik, alhamdulillah asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku yang saya banggakan, alhamdulillah momen yang paling bahagia menurut saya kalau di Mugaru ini ada dua. Yang pertama adalah ketika bertemu guru-guru di kajian istiqomah. Yang kedua adalah ketika bertemu dengan murid di lapangan. Apapun itu kegiatannya, momen ini rasanya sangat langka, karena kalau di pembelajaran wafa hanya megang kelas-kelas tertentu saja. Nah, kalau di sini kan bisa semuanya, ya. Anak-anak sekalian yang saya cintai karena Allah, sebetulnya memang Pak Nur menitipkan ke saya bahwa setiap hari Senin pekan kedua itu harusnya materinya adalah tentang sholat atau yang berkaitan dengan sholat. Mau praktek sholat, pengertian sholat, atau hal lain yang bisa kita bahas tentang sholat. Jadi nanti kalau dalam 1 bulan selalu bertemu dengan saya 1 kali saja, maka saya request mohon tidak bosen. Kalau seandainya ketemu ya alhamdulillah, kalau enggak ketemu berarti lebih alhamdulillah. Yang paling penting adalah semuanya sehat dan senang tetap melakukan sholat meskipun tidak ada pengingat sholat dalam 1 bulan. Minimal pengingat sholat yang harusnya jadi rutinitas adalah pengingat azan, ya. Jadi meskipun saya tidak memberikan wejangan atau memberikan nasihat tentang sholat dalam 1 bulan 1 kali, tapi saya yakin anak-anak SMP Mugaru pasti tetap menjalankan ibadah sholat. Anak-anak sekalian, saya mau cerita nanti di akhir. Kemarin hari Ahad saya berkunjung, ada namanya Yayasan Mata Hati, tempatnya di Rungkut. Kalau tidak percaya nanti ketika pegang HP cari di internet ya, Yayasan Mata Hati. Di sana itu ternyata
wadah atau tempat berkembangnya anak-anak dengan kekurangan dalam fisik. Faham maksudnya? Tempat atau wadah berkumpulnya anak-anak dengan kekurangan fisik. Nanti saya ceritakan di akhir. Sebelum ke sana, saya pengen kasih satu perjalanan dulu. Jadi anak-anak, ada satu pesan singkat yang itu bisa jadi reminder, dan saya ketemunya di sosmed juga. Jadi ternyata ini nggak tahu ya termasuk cocok logi atau tidak ya, tapi ya namanya orang Indonesia itu suka sekali kalau menggabungkan atau membaca sesuatu dan dianalogikan dengan sesuatu. Contohnya kayak yang lagi rame sekarang ini, di bawahnya bendera merah putih itu ada bendera. Nah itu ya luar biasa ya, cocok loginya perlu dikaji lebih jauh. Kembali lagi, jadi ternyata dalam sebuah pesan tersebut, dalam tulisan Islam, huruf yang pertama apa? I S L A M. Sekali lagi, Islam, I S L A M. Ini yang bikin tulisannya luar biasa ya. Jadi broadcastnya itu panjang. Ternyata singkatan atau kepanjangan dari Islam itu adalah akronim dari yang namanya I adalah Isya. S berarti otomatis apa? Cakep. Terus L ya duhur. Hanya saja memang pembahasannya adalah luhur. Dulu waktu saya kecil itu, waktu di kampung di Gresik ya, ternyata penyebutan sholat duhur itu ada dua. Kalau enggak beduk itu luhur. Kenapa kok diartikan beduk? Kalau dalam bahasa Indonesia beduk artinya apa? Ya, penanda sholat dengan pukulan di kulit sapi yang besar itu ya, beduk ya. Nah, kalau di Gresik, nggak tahu yang di sini tinggal di Gresik atau enggak, nanti tanya ke orang tuanya ya. Itu ternyata penyebutan waktu duhur, yang pertama itu beduk dan yang kedua itu luhur atau lohor. Nah, kemudian dibiasakan biar lebih enak bahasanya itu duhur. Kemudian A, ISL, A-nya berarti asar, bagus. Terakhir M-nya maghrib. Luar biasa ya. Kok bisa gitu loh? Padahal arti Islam sendiri dari fasoha bahasa Arab salam, artinya keselamatan, ketenangan, jalan cepat, apalagi. Kok bisa dalam bahasa Indonesia Islam itu masuk ke dalam arti sholat 5 waktu? Ya nggak tahu ya, kalau dalam bahasa Inggris kira-kira masuk nggak Islam seperti itu? Islam aja dalam bahasa Inggris sepertinya kalau tidak Islam itu sendiri diartikan dengan religion. Nah boleh dong nanti yang kelas A itu coba cari singkatan religion. Sholat itu pray ya. Nah cari itu pray ya, diartikan nanti ya, kemudian di share broadcastnya biar orang-orang tahu. Nah artinya apa? Kalau misalnya kata Islam itu sendiri maksudnya adalah sholat ibadah 5 waktu, lah pertanyaan besarnya sekarang ini yang jadi prioritas kita ini sholat atau main? Sekali lagi, kalau misalnya arti Islam itu sendiri sejatinya adalah sholat 5 waktu, maka selama ini yang sudah kita prioritaskan ini sholat atau main-main?
Ternyata risalah sholat 5 waktu ini gak sekedar disuruh sholat tok, tapi penyambung untuk mengingat Allah. Bayangkan ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW itu ditawari ibadah sholat, jumlahnya berapa? Bisa tak ngerjain semuanya? Insya Allah. Saya sih ketawa ya kalau jawabannya insya Allah ya. Gak mungkin. Rasulullah aja sudah bisa nebak umatnya loh, karena Rasulullah ini ya manusia kayak kita. Untungnya, alhamdulillahnya, ini karena kemurahan hati Allah kepada hambanya, dari 50 jadi cuma 5. Ngono ae ya sik bolong-bolong. Jadi sekali lagi minta tolong, prioritas dalam agama Islam itu sholat. Wes, gak ada yang lain. Yang lain itu cuma tambahan, sampingan. Katakanlah, ini saya mencontohkannya memang tidak tepat, tapi tidak apa-apa. Contohlah misalnya sholat itu adalah nasi, maka mabar itu tahu, futsal itu tempe, apalagi berenang itu kecap dan yang lain sebagainya. Ya. Jadi orang Indonesia atau manusia kalau tidak dapat makanan pokok, maka dipastikan akan MA-MATIT. Meskipun tidak hari itu juga minimal KAKRAT. Ya begitulah. Andaikan sholat itu tidak kalian kerjakan, misalnya konsekuensinya adalah jatah nafas dalam 1 hari ditarik, kira-kira sanggup atau enggak? Enggak sanggup. Jangankan jatah nafas, kita baru dikasih jatuh aja kadang juga ngeluhnya minta ampun, padahal koreksi kita bukan tentang sholat. Maka sekali lagi minta tolong, prioritas utama dalam kehidupan kita ini cuma sholat. Subuh, apalagi tadi? Kok sholat? Islam, isya, subuh, duhur atau luhur, asar, maghrib. Wes ya, itu pembukanya. Saya lanjutkan Yayasan Mata Hati. Saya mampir ke sana, ini bukan riak ya, bukan sombong. Saya yakin kalian bisa semuanya. Ya. Kirain mau ngingetin kurang berapa menit. Di sana itu mampir, bayangkan, ini seriusan. Kalau nggak percaya nanti ke sana sendiri. Ternyata anak-anaknya itu tidak hanya berbakat dalam bidang non keagamaan. Contoh misalnya bisa renang. Maaf ya, ini nanti akan disiarkan di live ya. Semoga bukan menyebarkan aib, tapi ini hanya pertanyaan saja. Andaikan kita diberi kekurangan tidak bisa melihat, maaf, andaikan, berandai-andai sesuatu yang tidak diinginkan itu sebenarnya nggak boleh, tapi mengajak kita berpikir. Andaikan tidak bisa melihat, diajari renang, kira-kira bisa atau tidak? Ada yang ngelatih, bisa atau tidak? Bisa lah. Maaf, andaikan tidak punya kaki, maaf, dilatih untuk main bola, bisa atau bisa? Ada pelatihnya, yakin bisa? Biasa. Di YouTube lo sudah banyak ya. Main sepak bola pakai kaki ya, memang lah, maksudnya kalau nggak punya anggota badan pakai apa? Pakai apa namanya, kalau bahasa kedokteran itu namanya kruk. Apa itu? Tongkat yang biasanya buat ini penahan, nah ya gitu ya. Tapi lebih dahsyatnya dari itu, waktunya sholat duhur
yang bikin saya kaget dan pengen berbek mili. Apa itu berbek mili? Sedih guys, berkaca-kaca, nggak ada pengingat nggak ada pengingat alarm sholat, nggak ada bel istirahat, cuma ada adzan. Tak kira ya yang adzan itu anggota tubuhnya lengkap. Ternyata tidak bisa mendengar. Bayangkan, dia bisa adzan tapi tidak bisa mendengar. Memungkinkan atau tidak? Mungkinlah orang saya melihat. Kira-kira, nah ya ini pertanyaannya nggak enak ini. Kalau misalnya diandaikan pada diri kita masing-masing, kira-kira menerima atau tidak, bisa mengerjakan atau tidak. Adzan loh, adzan, tapi telinganya tidak bisa mendengar. Jadi ketika ngobrol itu harus pakai gerakan. Kalau ngobrol sama orang yang ada di depannya nih. Ada yang pernah belajar bahasa tubuh? Saya lihat kadang di internet itu ada belajar apa namanya, bahasa mimik atau bahasa tubuh itu ya, gitu. Yang lucunya lagi, yang menyedihkannya lagi, astagfirullahaladzim, adzan sudah selesai dikumandangkan, tiba-tiba masuk shaf pertama, Allahu Akbar. Saya kalau cerita lagi ini merinding ya rasanya ya. Merindingnya itu bukan ketakutan, tapi membayangkan diri saya sendiri itu kira-kira bisa atau enggak ya. Jadi dari lutut ke kaki bawah itu enggak ada. Jadi setelah setelah adzan duhur berkumandang itu ada masuk tuh satu anak ya. Kurang lebih saya nggak tanya usianya, tapi kayaknya SMA sih. Soalnya ini apa, kelihatan gede-gede ya. SMA. Sholat sunnah, shaf pertama ya, luar biasa. Ini karena kebiasaan. Dan ternyata sebagiannya, kalaupun maaf anggota fisiknya lengkap, itu mereka punya kekurangan seperti tadi contoh, ketika adzan bisa bersuara, telinganya nggak bisa mendengar. Terus kemudian ada juga yang maaf, semua anggota tubuhnya terlihat lengkap, tapi ternyata mata tidak bisa melihat. Makanya saya kaget, sholat pakai kacamata. Nah, di kondisi itu ya bolehlah, sah-sah saja ya. Nah, gitu ya. Pertanyaannya saya kembalikan. Jadi anak-anakku sekalian, saya kira ada banyak hal yang kalau kita berpikir logika nggak akan nyampe. Kalau kita hitung-hitungan uang nggak akan nyampe. Apalagi kalau kita hitung-hitungan level pasti nggak akan nyampe. Tapi kalau diusahakan pasti bisa. Pahala sholat itu emang nggak kelihatan, jumlahnya itu loh nggak bisa dihitung, bahkan dituker jadi makanan aja nggak bisa. Tapi dampak sholat itu kalau biasa dikerjakan, saya yakin urusannya pasti dimudahkan. Nggak percaya coba. Mungkin kalau usia-usia sekarang nih kadang ada hal-hal yang sebetulnya itu wasilah sholat tapi tidak sadar saja. Contoh misalnya kita ada perjalanan ke mana gitu ya, kemudian tiba-tiba saja terhindarkan dari mara bahaya. Pasti pikiran kalian dengan mudah kalau berpikir logika paling, untung iki mau aku ngene, iki mau karena kehebatanku biasa sepedaan, tadi meskipun ono kendaraan di depan hampir nabrak ya tetap iso tak lewati, iso tak hadapi. Tapi pernah nggak berpikir kalau bisa jadi
bahaya-bahaya yang selama ini hampir saja kena kita itu karena wasilah-wasilah kebaikan kita. Tidak hanya berhenti di sholat, mungkin gara-gara kita bantu orang lain, gara-gara kita nasehatin teman untuk sholat, dan yang lain sebagainya. Ya, jadi sekali lagi, ayo kita sadarkan diri. Seandainya, ini seandainya ya, seandainya di akhir pekan sholat kalian tidak bisa dipastikan, maka pastikan sholat kalian di sekolah itu bisa dipastikan. Contoh misalnya hari Sabtu dan Minggu, kan kalau Sabtu ekstrakurikuler, sudah jalan belum ekstrakurikulernya? Oh belum ya, belum ya. Contoh misalnya hari Sabtu Minggu itu kan akhir pekan. Nah, ibadah sholat duha, duhur, asar, dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya itu kan tidak ada yang mengingatkan kalau akhir pekan. Kalau orang tuanya mengingatkan, jos ya. Nah, mumpung di sekolah, maka kalau diingatkan jangan males, jangan bosen, jangan nyari alasan ya, tapi jadikan sebagai batu loncatan. Iyo rek, untung dekmu garu yo, Senin sampai Jumat melbu, ben isuk ono sholat duha, sebelum sholat duhur dan sesudah sholat duhur sholat sunnah, sebelum sholat asar sholat sunnah juga. Nah, gitu harus disyukuri. Jadi jangan malah kebalikannya. Nah, kalau kebalikannya, naudzubillah, ini jangan-jangan sholatnya ini cuma ikut-ikutan doang nih. Sholatnya cuma biar kelihatan menunaikan tugas. Eman, saya bilang sekali lagi, daripada sholat cuman ikut-ikutan, cuma menggugurkan tugas, lebih baik diniatkan ikhlas, pasti ujung-ujungnya pahala. Ya, gitu ya. Sekali lagi, Islam tadi apa? Yang pertama I. Ya, bagus. S. Cakep. L. Mantap. A. Oke, M terakhir. Masya Allah. Diingat-ingat ya. Nah, nanti kalau ada teman yang lupa, ingatkan. Ya, teman yang nggak lagi semangat sholat, ingatkan. Islam ini artinya 5 waktu. Nah, ingatkan seperti itu ya. Dan juga banyak-banyaklah melihat orang yang mungkin punya kekurangan di bawah kita, bukan untuk menjelekkan, tapi untuk sebagai pengingat diri, reminder diri. Gitu ya. Nanti kalau tidak percaya, bolehlah ya, IPM, ketuanya IPM Mas Deva ya. Oh ya, oh sakit ya. Ya bolehlah ya, agendakan ya. Nanti IPM berbagi ke tempat yang membuat anak-anak yang ikut itu jadi terenyuh. Saya kira di Sidoarjo pasti ada deh. Atau kalau misalnya nggak ada, coba kalian cari panti khusus menerima, maaf ini bahasanya agak nggak enak, tempat-tempat orang yang dibuang misalnya. Ya, biar jadi pengingat, biar jadi muhasabah. Saya kira cukup, mudah-mudahan ini bisa jadi pengingat kita untuk selalu semangat sholat, tidak hanya ikut-ikutan, tidak hanya sekedar menggugurkan tugas, tapi bisa jadi prioritas. Akhirul kalam, wallahu a'lam bissawab. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.